الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Dzikrullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita diperkenankan kembali untuk melaksanakan kajian rutin kita, yaitu tafsir Al-Quran. Insyaallah kita akan melanjutkan dari kajian kita pada pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu, yaitu kita masuk surat Al-Baqarah ayat 257. Dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pada ayat 258. Pada ayat 257 kemarin kita sudah mengkaji sedikit, kita mengulang karena ayat dalam Al-Quran ini saling berkaitan. Kalau di dalam ilmu tafsir ada munasabah di antara ayat yang sebelumnya dan yang sesudahnya, itu ada keterkaitan, sehingga kita sedikit mengulang, merefresh, agar nanti ketika kita masuk ayat berikutnya kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam ayat yang telah lalu kita telah mengkaji, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yaitu mengeluarkan dari zulumat, kegelapan, kezaliman, kejahilan, ilan nur, kepada cahaya yang terang, yaitu dinul Islam. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dan orang-orang kafir mereka adalah pelindung bagi taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, yang mereka ini adalah memiliki aktivitas terus menerus mengeluarkan manusia dari cahaya menuju ke kegelapan. Jadi dari yang hak, dari yang benar, diajak kepada sesuatu yang batil. Perbedaan antara orang beriman dan orang kafir
orang beriman memiliki pelindung, memiliki wali, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jelas kalau pelindungnya, penolongnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengarahkan manusia ini dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang. Melalui siapa? Umat ini diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jalan yang terang melalui siapa, Bapak Ibu? Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya namanya saja. Tidak hanya kita mencintai Nabi, tetapi kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliaulah yang mengajak umat ini, yang menyerukan kepada umat ini dari jalan kegelapan, dari jalan jahiliyah menuju kepada jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Sampai hari ini kita berada di dalam Islam karena Nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan orang-orang kafir menjadikan pelindung bagi mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam kepada siapa saja yang menjadikan orang-orang kafir menjadi pelindungnya, menjadi penolongnya, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk pada ayat selanjutnya yang hari ini kita kaji, yaitu surat Al-Baqarah ayat 258. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. Pada ayat yang sudah kita kaji bahwa Allah menjadi pelindung. Apa bukti Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pelindung, menjadi penolong, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang? Maka ayat ini menjelaskan, alam taro, apakah kamu wahai Muhammad tidak melihat? Nah, ini menggunakan harful istifham, ya. Satu kalimat untuk bertanya tapi tidak untuk dijawab, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu, ya. Apakah kamu tidak melihat wahai Muhammad ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih,
bahwasanya ada orang yang mendebat, ya, haja itu hujjah, ya, yaitu di sini diartikan ada orang yang mendebat haja Ibrahim fi rabbih, yaitu mendebat siapa? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Fi rabbih tentang apa? Tentang masalah ketuhanan, tentang masalah Rob. Nah, maka di sini disebutkan, ya, siapa orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang masalah ketuhanan. Ya. Kalau sekarang lagi viral, ada banyak tokoh, ada banyak guru, ada banyak ustadz, ada banyak orang itu yang berbicara terkait dengan ketuhanan. Ya. Ada mereka yang memiliki pandangan-pandangan yang ilmiah, ya, dikatakan ilmiah. Mereka menjadikan pandangan-pandangannya ini menjadi perdebatan di tengah-tengah umat, ya. Tetapi ilmu yang dipakai, ilmu yang digunakan oleh orang-orang yang dianggap pintar ini, profesor, doktor dan lain sebagainya, itu mereka cara pandangnya bersumber dari orang-orang barat. Sehingga cara memahaminya tentang masalah ketuhanan ini berbeda dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana bisa? Inilah yang dijelaskan di dalam ayat ini, bahwa ada orang yang mendebat Nabi Ibrahim fi rabbihi tentang masalah ketuhanan. Ya. Kalau kita memperhatikan akhir-akhir ini, ya, banyak perdebatan. Ya. Apakah Allah itu ada? Allah itu ada atau tidak ada? Apa buktinya kalau Allah itu ada? Apa buktinya kalau Allah itu ada? Nah, kalau hari ini ada perdebatan, ternyata di dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang mendebat Nabi Ibrahim terkait dengan urusan apa? Masalah Tuhan. Jadi kalau ayat yang lalu kita mengetahui Allahu waliyul ladzina amanu, bahwa Allah lah pelindung, penolong bagi orang-orang beriman. Nah, buktinya apa? Allah melindungi, Allah menjadi penolong. Buktinya adalah dijelaskan pada ayat yang hari ini kita kaji, yaitu Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang diperdebatkan? Yaitu tentang Tuhannya, an atahullahul mulka. Nah, ini yang kita jadikan satu pelajaran, bahwa Allah menjelaskan orang yang mendebat Nabi Ibrahim ini adalah orang yang diberikan kepadanya kekuasaan. Jadi orang yang berkuasa, orang yang memiliki kekuasaan itu cenderung membantah, ya. Apalagi yang berdakwah, yang ceramah, apalagi yang memberitahu itu orang yang tidak punya kekuasaan, tidak memiliki jabatan, dia hanya tukang bersih-bersih jalanan, ya. Terus dia memberitahu kepada orang yang punya jabatan, apalagi ngasih tahu menteri, sampean iki sopo, kan gitu. Maka di sini disebutkan oleh Allah,
membantah Nabi Ibrahim ini adalah orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kira-kira? Raja Namrud. Raja Namrud. Raja Namrud ini di dalam sebuah riwayat disebutkan dia berkuasa selama 400 tahun. Karena lamanya kekuasaannya itulah yang menjadikan dirinya sombong. Makanya wong nek duwe kekuasaan, suwe-suwe dadi wong sombong. Dan Raja Namrud ini mengaku dirinya adalah sebagai Tuhan. Nah, apa buktinya? Idza qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ketika seorang raja ini didatangi oleh Nabi Ibrahim dan didakwahi terkait tentang masalah ketuhanan, kemudian raja bertanya kepada Ibrahim, ya, apakah ada Tuhan selain saya? Apakah ada Tuhan? Siapa Tuhanmu? Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Wahai Raja Namrud, Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Qala, apa jawabnya Raja Namrud? Ana uhyi wa yumiit. Hanya aku yang bisa menghidupkan dan mematikan. Akhirnya Raja Namrud memanggil seluruh pengawalnya untuk membawa 2 orang. 2 orang ini yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Hai Ibrahim, lihat ini. Saya bisa mematikan dan menghidupkan orang. Ini sekelas raja ini ya. Jadi dia merasa bahwa dia juga berkuasa, dia bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. 2 orang dihadapkan, kemudian yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Jadi ana uhyi wa yumiit. Hai Ibrahim, saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Qala Ibrahim, ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada raja ini. Ini raja ini kalau sudah kekuasaannya lama, orang itu, manusia itu kalau sudah berkuasa lama-lama yang menjadi sombong karena merasa paling kuat, merasa paling pintar, merasa paling berkuasa. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Oh, pemahaman kamu seperti itu, sebatas itu. Oke, baik. Sekarang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhanku ya'ti bisyamsi minal masyriqi wal maghrib, menerbitkan matahari dari timur, ya. Minal masyriq, dari timur, kemudian menenggelamkannya ke arah barat. Fati biha minal maghrib. Coba, raja, kamu terbitkan matahari sekarang juga dari barat. Nah, ini matahari, ya. Akhirnya apa? Terdiam. Bagaimana mungkin dia bisa menerbitkan matahari dari barat? Ya. Sementara dia menggapai matahari saja tidak bisa. Bisa nggak kira-kira? Ya, ada nggak sekarang? Pernah dengar nggak sampai hari ini ada orang yang bisa menyentuh matahari? Ya, belum sampai matahari sudah terbakar. Nah, Raja Namrud ditantang oleh Nabi Ibrahim karena apa? Karena dia membantah
membantah hujah-hujahnya ya, yang sudah diberikan kepada Namrud. Maka di dalam satu riwayat disebutkan Raja Namrud ini, raja ini sebetulnya dia sudah memiliki pemahaman yang benar itu memang ada Tuhan selain saya. Ya. Sebetulnya dia itu tahu kalau ada Tuhan selain dia. Tetapi karena dia berkuasa, karena dia raja, karena dia memiliki segalanya, karena dia merasa hebat, maka dia pun mengakui ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Ternyata sebelum ada Fir'aun yang mengaku ana rabbukumul a'la, Fir'aun mengaku bahwa aku adalah Tuhanmu, aku adalah Tuhan di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata sebelumnya sudah didahului oleh siapa? Raja Namrud. Nah, inilah raja yang pertama kali mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, kira-kira sakniki wonten napa mboten sing ngaku raja terus ngaku Tuhan? Ya. Wonten napa mboten? Ada yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya, padahal bukan raja. Nah, di dalam ayat ini kemudian ketika hujahnya atau argumentasinya dipatahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, oke, kalau kamu bisa menghidupkan dan mematikan seperti yang tadi itu, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur ke barat. Sekarang coba kamu terbitkan matahari dari barat. Terdiam. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu tidak akan bisa membantah sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu menjadi bagian orang-orang yang menentangnya. Jadi sebetulnya kalau diajak debat orang-orang kafir itu, diajak debat kebenaran Islam, maka fabuhital ladzi kafar, bisa dipastikan bahwa mereka akan kalah. Yakin apa mboten? Yakin apa mboten? Kita kalau melihat banyak dari perdebatan-perdebatan antara ya seorang muslim ya kemudian dengan orang-orang yang non muslim, kemudian ketika mereka mengetahui kebenaran, banyak orang-orang yang masuk Islam karena tidak terbantahkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka membantah? Kenapa mereka berani menentang kebenaran itu? Karena mereka memiliki apa? Memiliki kekuasaan. Mereka yang punya kekuasaan, yang menjadi raja, yang menjadi ya, petinggi-petinggi, mereka sudah tahu bahwa kebenaran itu datang dari Islam, tetapi mereka menantangnya. Fabuhital ladzi kafar. Begitulah orang-orang kafir itu bisa dipatahkan oleh hujah-hujah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat ini kita memiliki satu pelajaran
Di dalam ayat ini disebutkan wujudu rabbihi, yaitu kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ada. Ya. Sekarang panjenengan yakin napa mboten kalau Allah itu ada? Apa buktinya? Apa buktinya kalau Allah Subhanahu wa taala ada? Apa buktinya? Yang paling gampang, yang paling mudah. Apa buktinya kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada? Ciptaannya. Apa ciptaan Allah? Manusia banyak. Apa? Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Allah Subhanahu wa taala ada karena ayat yang kita pelajari kemarin itu Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Inna ma'al usri yusra. Ya. Kalau kita menghadapi sebuah kesulitan, kita dalam keadaan sedih, kemudian kita mentok urusan dalam kehidupan kita, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penolong kita, sehingga kita tidak menyandarkan kepada makhluk. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kehidupannya. Jadi bagaimana mungkin ya kita ini tidak percaya adanya Allah, terus kemudian kita berharap sesuatu ya, ada yang menolong kita, ada yang mencukupi kita. Tidak ada yang lebih kuat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian di dalam masalah akidah, satu keyakinan ya, antara akidah dan tauhid ini memiliki sebuah perbedaan. Kalau akidah itu lebih luas cakupannya, tetapi kalau masalah tauhid itu masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tauhidur rububiyah. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan dan mengatur seluruh alam raya ini. Maka tauhid atau keyakinan seperti ini saja tidak cukup. Kenapa? Karena keyakinan seperti ini itu juga dimiliki oleh iblis, dimiliki oleh syaitan. Allah maha menghidupkan dan mematikan, memanjangkan dan memendekkan umur. Iblis pun percaya. Karena apa? Iblis ketika berada di surga, ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihissalam, dia menentang. Ana khairum minhu, saya lebih baik darinya, dari Adam. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api dan api itu lebih mulia, sedangkan dia diciptakan dari tanah liat, tanah yang hina. Kenapa saya harus sujud kepada dia? Semua malaikat sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis aba wastakbara. Semua sujud
malaikat sujud. Karena apa? Mentaati perintah Allah. Kecuali iblis yang tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya iblis. Apakah iblis tidak percaya kepada Allah? Apakah iblis tidak beriman kepada Allah? Beriman apa mboten? Iblis percaya kepada Allah apa mboten? Percaya. Buktinya apa? Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam dan iblis menolak untuk menjalankan perintah Allah, maka iblis dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Meskipun pada saat itu iblis berada di dalam surga, tetapi dikeluarkan oleh Allah dan nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Tetapi permintaan iblis kepada Allah, fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku, berikanlah aku umur panjang sampai hari kiamat. Jadi iblis sakniki dari hari ini sampai hari kiamat, iblis ini diberi umur panjang. Ya, umurnya panjang. Dan iblis mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah. Artinya iblis itu juga percaya kalau Allah itu yang menghidupkan dan mematikan, yang memendekkan dan memanjangkan umur. Ya. Tetapi perbedaan orang beriman dengan iblis itu apa? Tidak hanya dia memiliki tauhid rububiyah, ya, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan segalanya, langit dan bumi dan lain sebagainya. Tetapi apa? Orang beriman itu dia memiliki tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah itu? Tauhidullahi bil ibadah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya kepada Allah. Mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Kalau iblis hanya memiliki tauhid rububiyah saja, mengimani, mempercayai bahwa Allah menciptakan, ya, menghidupkan dan mematikan, tapi dia tidak taat kepada syariat Allah. Nah, kalau ada hari ini, ya, orang yang hanya cuman percaya, ya, rezeki ya teko Allah, urip mati ya teko Allah, ya, sehat ya sakit itu juga dari Allah, tapi nggak sholat, tapi dia tidak melaksanakan syariat Allah dalam hidupnya, maka orang yang seperti ini seperti siapa? Nah, pun dong paham gak? Inilah perbedaan, ya, tauhid. Ini juga dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu beriman kepada Allah, tapi dia tidak beribadah kepada Allah. Ibadahnya kepada siapa? Kepada tauhid. Pun paham ya tauhid ya? Nah, jadi nggak perlu saya ulangi lagi ya tauhid ini. Tauhid kemarin kan sudah berulang-ulang kali ya. La ikraha fiddin. Kemudian Allah waliyul ladzina aman, itu juga ada tauhidnya semua. Walladzina kafaru auliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi penolong, pelindung Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung orang-orang beriman adalah Allah, sementara pelindungnya tauhid adalah orang-orang kafir. Nah, maka perbedaannya di situ. Jadi tauhidnya harus benar. Maka di dalam ayat ini ada satu pembahasan yang sangat
penting tentang masalah tauhid. Dan hari ini ada seorang yang membantah tentang masalah tauhid ini, tentang masalah ketuhanan ini. Dan kalau kita lihat, memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan an atahullahul mulka. Orang-orang yang membantah masalah ketuhanan ini, orang-orang yang membantah tentang masalah Rabb ini, itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Jadi orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki kekayaan, orang-orang yang merasa paling tinggi, ya. Nah, ini rata-rata mereka biasanya membantah kebenaran itu. Meskipun dia tahu, meskipun dia sudah paham, ya. Karena dia merasa, ya, memiliki kekuasaan dan sebetulnya dia memiliki kebijakan, ya, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Jadi dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena tidak cocok, tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Wujudur Rabbil ladzi yad'u ilaihi. Nah, kita kembali kepada ayat bahwa di dalam tafsir disebutkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala yang menyeru kepadanya. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit innamad dalilu ala wujudihi huduthi hadhil asya'al musyahada ba'da adamiha. Ini adalah satu bukti, satu dalil bahwa adanya sesuatu yang terjadi, ya, yang nampak, yang ada itu sebelumnya tidak ada. Kemudian ada karena ada yang mengadakan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa adamuha ba'da wujudiha. Wa hadha dalil ala wujudil fa'il al-muhtar darurah. Jadi semua yang ada hari ini yang kita dapatkan, yang kita saksikan, bahwa ini adalah bukti adanya yang menciptakan. Kemudian li'annaha lam tahdits binafsiha, karena tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ya. Itu bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, mungkin kalau di logika seperti ini, HP ini, ya, HP ini kira-kira ada dengan sendirinya tidak? Misalnya, kok moro-moro HP ini, ya. Jadi muncul dengan sendirinya. Kira-kira ada enggak HP yang seperti itu? Tentu HP ini adanya HP karena ada yang membuat HP. Nah, jadi begitu, alam ini juga tidak mungkin muncul begitu saja. Tahu-tahu ada alam ini, ada langit, ada bumi, tidak mungkin, ya. Tentu adanya sesuatu itu ada yang menciptakannya. Jadi itu adanya Allah Subhanahu wa taala, itulah tauhid yang hari ini banyak orang yang cara berpikirnya sudah jauh dari Allah, sehingga menganggap Tuhan itu enggak ada. Allah itu siapa? Allah itu enggak ada. Mana ada Allah? Ya. Alif lam lam ha. Siapa itu alif lam lam ha? Enggak ada Allah itu. Jadi di logika sampai, ya, orang-orang sekarang berpikirnya bahwa Allah itu tidak ada, Tuhan itu adalah materi. Ya. Kita tidak mungkin memiliki sesuatu yang tidak bisa dilihat. Jadi sesuatu yang tidak dilihat itu ya tidak ada, Pak. Ya. Inilah cara berpikirnya orang hari ini. Mereka berpikirnya materialistis. Ya. Nah, kalau dalam ilmu filsafat itu ada relativisme. Segala sesuatu ya diukur itu, ya, kebenaran itu relatif. Jadi kebenaran itu ya bisa kita tentukan, kita lihat, bukan menurut
Allah. Karena apa? Bisa jadi cara berpikirnya Tuhan itu tidak ada. Nah, kalau sudah seperti ini, KTP-nya Islam, KTP-nya Muslim, tapi dia tidak punya Tuhan. Tidak punya Tuhan, ya. Tidak punya Tuhan. Agamane jenengan nopo? Islam. Tapi bagaimana dia memahami ibadah saja nggak bisa. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, apa itu ibadah? Kalau tadi ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Ya, atau ada yang membagi tauhid itu cuma dua, an-nafyu wal isbat. Karena apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi meniadakan semua Tuhan, ya. Tidak ada yang menolong kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Jadi kita harus betul-betul yakin bahwa Allah itu menjadi penolong kita dalam kehidupan kita. Nah, sekarang untuk masuk kepada tauhid uluhiyah, yaitu tauhidullah bil ibadah, mentauhidkan Allah dengan ibadah. Sekarang pemahaman jenengan tentang ibadah itu apa? Apa ya? Apa makna ibadah? Apa makna ibadah? Salat nggih ibadah. Haji ibadah. Puasa ibadah. Terus zakat ibadah. Terus jenengan taklim ngaji tafsir niki napa? Dolanan. Napa? Ibadah napa mboten? Ibadah. Jenengan dadi petani ibadah napa mboten? Dadi pedagang ibadah napa mboten? Jadi guru? Jadi pegawai? Berarti ibadah itu tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji. Ibadah itu tidak hanya ritual. Yang dipahami oleh orang sekarang ibadah itu ya sholat. Nih gak sholat, di luar urusan sholat tidak ibadah. Di luar urusan masjid tidak ibadah. Apalagi urusan politik itu bukan ibadah itu. Itu urusannya negara, bukan urusannya orang Islam. Leres napa mboten? Nah, inilah yang kita bicarakan hari ini. Antara pemahaman Nabi Ibrahim dengan siapa? Raja Namrud. Bainal haq wal batil, antara kebenaran dan kebatilan. Jadi kita memahami ibadah itu harus luas. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, al-ibadatu hiya, ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina. Pun paham? Sampun hafal? Pun dicatat? Wah, makanya kalau jamaah dzikrullah ini saya senang ya. Kecerdasannya melebihi Imam Bukhari. Insya Allah ya. Kalau Imam Bukhari nggak dicatat, tapi hafal semua, ya, hafal semua, ya. Imam Bukhari ini cerdas banget. Baik, ibadah adalah segala sesuatu, ismun jami'un, yang mencakup segala sesuatu, lima yuhibbuhullahu wa yardahu, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwali wal a'mal, yaitu dari perkataan dan perbuatan, adh-dhahira wal batina, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, itu semuanya disebut ibadah. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan
thalabul ilmi, majelis ilmu. Ya, ini amal yang nampak. Bahkan para ulama mengkategorikan, memasukkan thalabul ilmi ini adalah al-jihad, yaitu menjadi amal jihad, berjuang di jalan Allah. Kenapa? Karena berjuang tanpa ilmu banyak kelirunya. Berjuang tanpa dilandasi ilmu yang benar banyak kesesatannya. Maka thalabul ilmi ini menjadi wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Karena apa? Karena bisa mengarahkan seorang muslim pada kebenaran. Lah sakniki wonten tiyang salat kok ngadep nang wetan, ngidul, lor, kulon. Nah, sing bener salat itu hadap kemana? Ke kiblat. Ya. Salat saja tidak tahu arahnya yang benar, apalagi yang lain-lainnya. Itu sudah diperdebatkan macam-macam. Maka ibadah ini tidak hanya sekedar sholat, zakat, puasa, haji, tetapi hal-hal yang diridhoi, semua apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah termasuk ibadah. Ya, jenengan misalkan bantu saudaranya yang sedang kesusahan, yang sedang sakit, yang sedang membutuhkan bantuan, itu ibadah. Ya. Maka kalau orang itu suka membantu, itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mal indallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba yang memberikan rasa bahagia kepada saudaranya. Idkhalus sururi, yaitu memasukkan rasa gembira kepada saudaranya. Nah, ini ibadah dan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan nek ketemu dulure ditukono es krim, ditumbasaken soto, tumbasaken pecel, dikei roti, dikei tumbasaken roti pahlawan, wis niku wis ibadah niku, dan itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Napa malih dijak taklim, dijak ngaji. Nah, pas ngaji ono kopi, ono teh, ono es metu kabeh ya. Soto, rawon, menune metu kabeh. Masya Allah. Jadi di kajian seperti ini, Masya Allah, ini amal-amal yang dicintai oleh Allah semuanya. Ya. Dan amal-amal yang kita laksanakan atau kita lakukan pada hari ini akan menjadi syafaat kelak di akhirat. Ilmu yang bermanfaat menjadi syafaat. Sedekah jariyah menjadi syafaat. Teman-teman yang soleh menjadi syafaat. Ya. Masya Allah, ini akan menjadi penolong di akhirat. Jadi panjenengan mboten jangan sampai meremehkan amalan-amalan seperti ini. Ya. Jadi nek kepengin amal iku yo infak sing akeh. Sak M, ya, 2 juta, 3 juta ya. Ya, kalau belum banyak uangnya berarti belum infak. Tidak. Coba Rasulullah katakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Yang namanya sedekah itu bukan hanya bentuk uang. Nek sampean mau sedekah, waduh rek kepengin sedekah gak duwe duit. Ana duit iku kok ya gawe kuota, gawe ini ya, gawe bayar SPP, wayahe cicilan, waduh. Wis kepengin sedekah kok gak sempat-sempat. Ya sudah. Sedekah dengan apa? Dengan senyuman, ya. Panjenengan kalau kepanggil atau ketemu dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan sahabatnya, ya senyumlah. Senyumlah dari hati, ya. Dan senyuman itu sebagai sedekah dan itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi apa? Ibadah. Coba, Islam itu indah, Pak. Islam itu Masya Allah luar biasa. Itu yang nampak, yang terlihat zahiran wa batinan.
Yang batin pun itu menjadi ibadah. Misalnya kita punya niat untuk bersedekah, berinfak. Tapi niat kita itu tidak kesampaian, tidak kita laksanakan. Niatnya itu sudah menjadi menjadi ibadah. Ya, ibadah. Kemudian tidak iri, tidak dengki ya. Kemudian niat misalnya ingin menjalankan sesuatu kebaikan. Oleh karena itu di zaman fitnah seperti ini Rasulullah menasihatkan kepada kita, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Rasulullah menasihatkan bagaimana supaya kita bisa beramal, bisa sabat, bisa tegar di zaman fitnah, di zaman yang penuh dengan syubhat seperti ini. Badiru bil a'mal, kata Rasulullah. Nang gage ya. Benang gage itu ya. Segeralah kalian beramal, jangan menunda-nunda. Ya, jangan menunda-nunda. Kalau mau berangkat ke majelis ilmu ya segera. Kalau mau berinfak ya segerakan. Kalau mau menolong saudaranya segerakan. Jangan ditunda-tunda, ya. Biasanya kalau ditunda-tunda itu enggak jadi, ya. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Fitanan kaqita'il lail, karena akan terjadi fitnah pada kehidupan kalian seperti potongan gelapnya malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Pagi mukmin, sore sudah kafir. Sore mukmin, pagi sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya demi kepentingan dunia. Na'udzubillah. Maka ibadah ini tidak hanya ibadah ritual saja. Semua aktivitas kita minan naum, dari tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya bernilai ibadah, manakala apa yang kita lakukan dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka tergantung apa, Pak? Innamal a'malu binniyat. Maka perhatikan, dengan ilmu, dengan kita belajar ini, niat kita akan bisa menjadi benar. Kenapa? Karena kita beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhati-hati, Pak. Maka niat kita jadi pegawai, kita niatkan ini mencari maisha, bekerja untuk beribadah kepada Allah, nilainya ibadah. Petani, guru, ya apapun profesinya, ya, itu ibadah. Sampai jenengan di majelis taklim pun yang ngantuk-ngantuk iku ibadah, ya. Karena apa? Ini juga jihad, berarti sampean ngantuk di medan jihad. Nah, Masya Allah. Nah, setelah, ya, kalau di dalam surat Al-Anfal itu Allah, ya, idzu yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum wa yunazzilu, dan Allah turunkan hujan. Ya. Setelah itu apa? Allah turunkan bala bantuannya, tentaranya berupa malaikat. Ya, seperti hari ini kita juga disertai di dalamnya malaikat. Ya, selalu menyebut-nyebut nama orang-orang yang datang di majelis ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka apa? Allah memanggil para malaikat, ya, cintailah si fulan, cintailah si fulan. Maka dia menyebut sebuah nama hamba Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh malaikat pun mencintainya. Tidak ada kebaikan, ya, sedikit pun, kecuali apa? Malaikat akan mendatangkan, ya, bantuannya. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan melalui malaikat ini, dan semua apa yang kita inginkan pasti Allah mudahkan. Nah, inilah, ya. Jadi ini wasilah keberkahan di dalam hidup ini. Sehingga kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada, selalu bersama orang-orang beriman, ya.
Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau bersama Rasulullah tatkala dikejar orang-orang Quraisy, ya. Ketika itu orang-orang Quraisy sudah memberikan keputusan ketika di Darun Nadwa, ya. Kalau sekarang itu ada lembaga DPR MPR itu, ya. Di tempatnya orang-orang Quraisy berkumpul, mereka sepakat akan membunuh Muhammad. Kemudian malam itu juga keputusan itu, panjenengan tahu siapa yang memberikan arahan? Yang memberikan arahan adalah iblis yang menyerupai manusia. Dia datang dari Irak, ke Mekah. Hanya untuk apa? Mengarahkan, begini caranya kalau mau membunuh Muhammad. Kamu jangan membunuh sendiri-sendiri, karena nanti apa? Nanti kabilahnya akan menuntut balas. Jadi semua suku memegang pedang, dan semua suku nanti harus memiliki kontribusi untuk membunuh Muhammad. Malam itu juga rumah dikepung. Malam itu juga, ya, mereka memastikan bahwa Muhammad terbunuh, biar tidak bisa dakwah, tidak bisa mengganggu lagi, tidak membuat onar, ya. Akhirnya saat itulah yang menggantikan posisi tidurnya, posisi di tempat tidur siapa? Ali radhiyallahu anhu, ya. Pada saat masih kecil, ya, masih remaja. Kemudian ketika mereka orang-orang Quraisy mendatangi rumahnya, memasuki rumah tersebut dan ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ketika itu keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq dari rumah, dan mereka ternyata apa? Ternyata tertidur. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Rasulullah mengambil pasir dan kemudian menyebarkan. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'alshaynahum wa hum la yubsirun. Nah, surat Yasin ini, ya. Nah, ini jampi-jampi ini, Pak, ya. Inilah yang dibaca oleh Rasulullah, ya. Nah, panjenengan coba praktekkan, ditaburkan pasir, apa ngantuk semua nanti, ya. Kalau ngantuk berarti manjur, gitu, ya. Nah, tapi ini kan bukan orang kafir, ya. Jadi akhirnya tertidur semua. Berangkatlah Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke gua Thur, ya. Nah, disitulah ternyata tidak mendapatkan Rasulullah dan Abu Bakar, kemudian dikejar sampai ketika itu berada di depan gua. Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq di dalam goa, dan di depan pintu goa ini dihalang-halangi oleh apa? Laba-laba. Sehingga apa? Orang kafir merasa bahwa ini goa ini tidak pernah dimasuki orang. Kenapa? Karena depannya itu sudah tertutup oleh sarang laba-laba. Jadi logikanya nggak mungkin ada orang masuk ke sini, karena di depan pintu goa itu ada sarang laba-laba. Nah, pada saat di dalam itulah Abu Bakar As-Siddiq, ya, melihat, ya, ada diriwayatkan kalajengking, ada yang meriwayatkan ular, ya. Ya, dia akhirnya memegang ular itu, dan Rasulullah melihat, kenapa kamu menangis, ya? Gak apa-apa ya Rasulullah. Padahal ya, sahabat Abu Bakar ini tersengat ini, ya, tersengat, ya, bisa. Tetapi disitulah Abu Bakar juga mengatakan dia khawatir nanti orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu melihat kita. Karena apa? Ketika kuda di depan goa itu tinggal melihat bawah saja, itu sudah terlihat kakinya. Jadi Abu Bakar merasa khawatir. Apa kata Rasulullah? Diabadikan di dalam surat Taubah itu, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan bersedih, wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita.
Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Nah, ini adalah satu keyakinan yang harus menancap di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Jadi bersama kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar, yang maha kuat. Nah, sehingga kita tidak boleh merasa kecil hati. Maka semua aktivitas yang kita lakukan ini bernilai ibadah, diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya ucapan, ucapan yang baik. Ucapan, misalnya kita mengajak tetangga kiri kanan, nang warung kopi, Mas, sesuk Kamis malam Jumat ono pengajian Mas, monggo nderek. Perkataan kita, ajakan kita kepada orang lain ini termasuk ibadah karena dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka oleh karena itu Rasulullah berpesan kepada kita, jangan meremehkan amalan sekecil apapun. Bisa jadi amalan yang kecil itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Makanya nggak boleh kita meremehkan amalan sekecil apapun. Pernah dengar panjenengan kisah seorang pelacur memberikan minum seekor anjing, dan dia adalah orang yang memberikan minum kepada seekor binatang, seekor anjing. Tetapi apa? Di dalam riwayat itu disebutkan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena niatnya baik. Masya Allah. Maka jangan meremehkan amalan sekecil apapun. Kita niatkan semuanya adalah karena ibadah. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa anta fa'ti biha minal maghrib. Nah, ini satu jawaban yang mungkin nanti kita jadikan argumentasi kalau menghadapi orang kafir. Karena Allah mengatakan di dalam ayat ini orang kafir pasti kalah dengan debat bersama orang Islam. Jadi kalau tadi Raja Namrud mengatakan saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi dia apa? Menghadirkan dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Nah, coba Ibrahim, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, akan tetapi dibantah lagi oleh Nabi Ibrahim. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Maka Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari timur. Kemudian coba sekarang kamu fa'ti biha minal maghrib. Coba kamu sekarang terbitkan matahari itu dari barat. Sudah enggak bisa apa-apa. Kunci mati itu. Sekat mat jadi sudah enggak berkutik. Nah, meskipun dia tahu bahwa Ibrahim ini benar, tetapi dia tidak melaksanakan kebenaran itu dan tidak mempercayainya. Karena apa? Karena kekuasaan. Sekali lagi, orang yang berkuasa terlalu lama itu menjadi sombong. Lah, kalau ada orang yang jabatannya kok terlalu lama, terlalu enak, wis gak gelem diganti, wis pokoke ya udah. Nah, itu banyak membuat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya paling benar. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan hujjah, wahai raja. Nah, ketika raja mencari siapa dalang yang menghancurkan patung-patung di istana mereka. Kemudian ketika ditemukan Ibrahim, kemudian ditanya, wahai Ibrahim, apakah benar kamu yang menghancurkan patung-patung ini? Kemudian apa kata Ibrahim? Wahai raja, silahkan tanya kepada patung yang paling besar, yang di lehernya ada kapak itu. Barangkali dia yang menghancurkan patung-patung adik-adiknya itu ya. Hai Ibrahim, kata raja ini, apa kamu sudah gila? Loh, kenapa?
Apakah tidakkah kamu itu menganggap bahwa itu adalah Tuhanmu? Tuhanmu. Kalau dia menjadi Tuhan, pasti dia akan bisa menjawab. Ibrahim ya, malah Ibrahim digila-gilakan dia. Padahal tahu raja itu kalau dia patung tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, tidak bisa melakukan apapun. Tapi tetap saja karena dia raja, punya kekuasaan, yang salah siapa? Ibrahim. Padahal dia sudah tahu. Nah begitulah Bapak Ibu hari ini ya. Maka fitnah kekuasaan, fitnah jabatan, dan fitnah dunia ini luar biasa hari ini ya. Kebenaran itu tertutup rapat hanya karena kepentingannya. Maka oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap sabat. Pada satu riwayat disebutkan, ketika kalian melihat fitnah di akhir zaman nanti, maka jangan lupakan sebuah doa yang setiap hari dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa Allahumma, monggo sareng-sareng. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sekali lagi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Jadi ini doa jangan dilupakan di setiap ya ketika kita selesai sholat atau dimanapun kita ya, supaya Allah memberikan keteguhan, supaya Allah menjadikan kita sabat alal haq, senantiasa istiqomah di atas kebenaran. Ya Allah, di dalam ya kita berdoa ini, kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, ya Allah teguhkanlah hatiku ala dinik, di atas kebenaran. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sabar di atas kebenaran dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kita sampaikan, kita kaji pada malam hari ini. Untuk menutup dari kajian kita pada hari ini, ada sebuah nasihat dari seorang ulama ya. Beliau menjelaskan bahwa untuk menjadi orang yang sabat, orang yang tegar, yang istiqomah di zaman fitnah ini, setidaknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar di zaman fitnah, di zaman yang penuh syubhat, yang penuh dengan keraguan-raguan ini, kita tetap sabat. Maka kita berdoa, di antaranya doa yang sudah kita baca tadi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita tetap istiqomah sampai meninggal dunia, jangan sampai bergeser pun dari penegakan syariat Islam, perjuangan Islam, jangan sampai bergeser ya. Dan orang itu akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya ya. Kalau kebiasaannya baik, maka dia akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik. Tapi kalau dia kebiasaannya buruk, bisa jadi ya Allah wafatkan dia dalam kondisi seperti kebiasaannya ya. Nah, ini ada di rumah sakit itu orang ya, kalau sakit teriak-teriak bukan la ilaha illallah, bukan astagfirullah, tapi yang sebut-sebut ya, biasanya yang disebut-sebut itu Pak ya, kebun binatang keluar semua. Dan mati dalam keadaan nyebut-nyebut kebun binatang itu. Naudzubillah min dzalik ya.
Kemudian yang kedua adalah melaksanakan semua kewajiban kita, senantiasa berusaha, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, ya, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita usahakan untuk melaksanakannya. Kemudian yang ketiga adalah kita melaksanakan, menambah dengan nawafil, sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahkan selain perintah yang wajib, kita istiqomah melaksanakan yang sunnah, ya. Qiyamul lail, saum sunnah, sedekah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah qiraatul Quran. Jangan sampai kita tinggalkan qiraatul Quran meskipun satu ayat dalam satu hari. Jangan tinggalkan qiraatul Quran. Karena apa? Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'an lakum yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat kalian pada hari kiamat. Maka jangan tinggalkan Al-Quran, Bapak Ibu, ya. HP-nya ditaruh dulu, yang dipegang Al-Quran, ya. Habis subuh yang dipegang Quran, jangan HP. Kalau sudah HP yang dipegang itu sampai jam 7 nanti HP terus, ya. Ya, sampai baterainya habis baru ya itu pun sudah lupa dengan Al-Quran. Jadi kalau bisa pagi, ya, diusahakan satu lembar cukup, ya, atau kalau bisa satu makro, satu juz, 2 juz, alhamdulillah, ya. Nah, ini, ya. Kemudian yang terakhir, bacalah kisah-kisah para nabi dan rasul, perjuangannya, kemudian perdebatannya tadi, bagaimana mereka itu sikoh, mereka kuat menghadapi raja-raja yang zalim. Nabi Ibrahim, bagaimana kekuatannya, istiqomahnya beliau menghadapi Raja Namrud. Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau sabar dengan saudaranya Harun, Nabi Harun menghadapi Raja Fir'aun. Bagaimana ada satu kisah pada zaman Fir'aun itu Masyitoh, ya, pernah dengar Masyitoh? Dia bagian menyisir putrinya Raja Fir'aun itu. Begitu sisirnya jatuh, dia mengambilnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak Fir'aunnya langsung mengatakan, apa yang kamu baca itu? Apakah ada Tuhan selain bapakku? Ya. Nah, akhirnya apa? Dilaporkan, ditangkap. Dia punya 3 anak. Akhirnya apa? Kalau kamu masih mengatakan seperti itu, ada kuali yang dikasih minyak zaitun yang mendidih. Minyak ini bukan air, ya. Kemudian anaknya yang pertama dilemparkan, ya. Anaknya yang kedua dilemparkan. Anaknya yang masih bayi mengatakan, ya, jangan mundur wahai Umi, karena kamu berada dalam kebenaran. Ya, anak bayi ini bisa ngomong, bisa ngomong, ya, mama sabar saja, karena mama ada dalam sebuah kebenaran. Ya, akhirnya dimasukkan ke dalam kuali bersama anak-anaknya. Nah, ini tapi tetap tegar, ya. Ini ojo maneh kuali, ya, diancam apa gitu sudah nggak berani, ya. Taklim sudah. Ono ancaman nopo gitu sudah tidak berani, ya, berjuang, sudah mundur pelan-pelan, ya, muntaber, mundur tanpa pemberitahuan. Nah, banyak yang muntaber sekarang perjuangan ini. Jadi kisah-kisah para salafus soleh ini penting, Bapak Ibu, ya. Jadi ada 5, ya, untuk supaya kita sabat alal haq. Tadi yang pertama apa? Doa. Yang kedua apa? Mengerjakan yang wajib, istiqomah. Sholatnya ojo bolong-bolong. Kalau sholat 5 waktu, kalau bisa 10 menit sebelum azan sudah di masjid, ya. Ojo pas, ya, wayahe rakaat terakhir baru nang masjid. Nah, ya. Jadi untuk mengerjakan yang wajib harus istiqomah. Kemudian ditambah dengan apa? Yang sunnah, istiqomah mengerjakan yang sunnah. Yang keempat apa? Membaca
Al-Quran. Yang kelima, membaca kisah-kisah Nabi dan Rasul, kisah-kisah salafus soleh. Nah, ini menjadi bekal kita untuk menghadapi akhir zaman ini, biar kita tidak terombang-ambing. La yaruddul qadha illa du'a. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi panjenengan iki nek wis ditakdirno oleh Allah ya melarat doa, Pak, doa ben sampean sugih. Ya. Nek ditakdirno elek sampean ndonga ben dadi ganteng, ya. Nek ditakdirno jomblo doa, Pak, biar doa ini menembus langit sampean nanti punya jodoh, ya. Jadi doa ini harus kita lantunkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat, mudah-mudahan menjadi syafaat kelak di akhirat, dan mudah-mudahan dengan kita istiqomah sabat di dalam perjuangan Islam, menegakkan agama Allah dan istiqomah di dalam thalabul ilmi, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.